Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijahati min wijahatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran yaqin nur. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit semoga cepat sembuh, dan semoga putra putri kalian menjadi anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Semua yang menggoblokkan orang di ruang publik, kenapa Gus Miftah paling menjadi perhatian dan menjadi pembicaraan banyak orang? Benarkah Gus Miftah adalah sosok protagonis dalam episode cerita ini? Maksudnya, demi meningkatkan derajat Pak Son Haji, Gus Miftah itu rela dihujat se-Indonesia Raya? Atau barangkali Gus Miftah itu sebenarnya wali ya? Lantas, dari semua orang yang digoblok-goblokkan di ruang publik, kenapa Pak Son Haji menjadi orang yang paling menarik simpati? Dikasih tiket umroh, diberi donasi sampai ratusan juta, dan bahkan menjadi bahan refleksi sampai ke Malaysia. Setiap peristiwa itu kan memiliki sudut pandangnya sendiri. Jadi kali ini saya ingin mendiskusikan salah satunya kepada kalian. Jangan lupa berkomentar untuk menuangkan idemu jika nggak setuju dengan pendapat saya. Dalam teori peran sosial, tokoh-tokoh agama, semua agama ya, jadi nggak hanya Islam saja, tokoh-tokoh agama itu memiliki peran simbolik yang kuat di dalam hati masyarakat. Peran simbolik ini berangkat dari ekspektasi orang-orang tentang tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh itu kan mempelajari agama secara intens, sementara agama itu diturunkan Tuhan untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka, tokoh-tokoh agama secara psikologi publik diharapkan bisa mencerminkan norma-norma agama di dalam posisi sosial mereka. Hal yang sama berlaku kepada Gus Baha, Gus Kausar, Gus Reza, Gus Ikdam, dan Gus yang sering pakai kacamata hitam meskipun sudah malam itu. Oleh karenanya, ketidaksesuaian antara peran sosial seorang Gus dengan norma-norma agama itu disebut dengan disonansi peran dalam kajian sosiologi. Contoh yang paling mewakili penjelasan tadi itu seperti ini. Ada orang yang ditangkap polisi karena menembak guru ngaji di Jepara. Pelakunya adalah anak seorang kiai besar di Jepara, bahkan anak dari Rois Suriah PCNU Jepara. Komentar orang-orang terhadap pelaku ini sepertinya nyaris seperti ini semua. Gus kok kayak ngono? Anaknya kiai kok iso sebrengsek kuwi? Jika pelakunya bukan anak dari tokoh agama di Jepara, orang-orang cenderung melihatnya sebagai kejahatan biasa. Respon orang-orang pun selevel respon terhadap kejahatan pada umumnya. Inilah akibat dari disonansi peran dari seorang Gus yang memicu reaksi emosional lebih besar dibandingkan kasus serupa yang melibatkan orang biasa. Hal ini karena masyarakat itu menaruh ekspektasi bahwa Gus sebagai anak kiai yang menekuni agama tidak boleh berkontradiksi dengan nilai yang dipelajari oleh ayah mereka sebagai pemimpin agama. Lantas, jika kita akhirnya melihat Gus yang ngedor guru ngaji di Jepara atau Gus Miftah yang menggoblokkan penjajah teh di majelisnya, apakah kita sebenarnya benar-benar dikelabui oleh titel Gus di balik nama sebagai contoh Gus Miftah? Menurut para filsuf Aristotelian dan mungkin juga Ghazalian, tokoh-tokoh agama termasuk Gus sebenarnya diharapkan menjadi teladan moral yang harus melampaui manusia biasa. Contoh yang paling tepat yang mewakili ekspektasi ini adalah nasihat dari Gus Mus. Semoga Allah memanjangkan umur beliau. Tolong para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampilkan itu bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perilaku. Jadi Gus Mus itu menegur Gus-Gus muda dan habaib muda yang berdakwah di panggung namun jauh dari akhlak Nabi. Pertanyaannya jadi sederhana, adakah umat baginda Nabi sampai kiamat nanti yang bakal mampu meniru dan menghadirkan secara persis akhlak Kanjeng Nabi? Saya rasa menghadirkan akhlak seperti Kanjeng Nabi itu tujuan yang tidak akan bisa dicapai siapapun. Mungkin meniru bisa, tapi menghadirkannya persis seperti Nabi, fahadhihi goyatun atutraku. Kenapa Gus Mus ngendikan kalau akhlak Nabi itu harus dihadirkan? Padahal tidak akan ada orang yang mampu mencapainya. Dalam filsafat ada istilah fake quod potus yang secara harfiah itu berarti lakukan apa yang kamu mampu lakukan. Filosofi ini senafas dengan kaidah fikih yang berbunyi ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Para filsuf Aristotelian dan para Ghazalian menekankan bahwa tindakan manusia harus diarahkan pada kebaikan tertinggi seperti yang diperhatikan oleh Kanjeng Nabi. Ketika kebaikan tertinggi itu enggak dapat dicapai, maka usaha untuk mendekatinya tetaplah bernilai. Pada prinsipnya, ketidaksempurnaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak berbuat. Meskipun bahasa dan konteks keduanya itu berbeda, namun pesan universalnya masih sama, yaitu kebaikan yang kecil tetap lebih baik daripada
tidak melakukan kebaikan sama sekali. Nah, prinsip fakih quote potus dan ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu bisa kita terapkan untuk kasus Gus Miftah versus netizen yang masih mengawasi kasus ini bakal sampai kemana. Saya meyakini sampai sekarang bahwa manusia yang baik itu bukanlah manusia yang tidak pernah salah ya. Kesalehan manusia itu tidak hanya terbentuk dari kebaikan-kebaikan saja, tapi kadang kesalehan itu terbentuk dari kesalahan yang pernah terjadi di masa lalunya. Dalam filsafat eksistensialisme, Jean-Paul Sartre pernah menyinggung hal ini, bahwa identitas seseorang itu tidak dibentuk oleh kesalahannya, tapi oleh tindakannya setelah kesalahan itu. Gus Miftah sudah meminta maaf untuk mempertanggungjawabkan APBN yang dikumpulkan dari pajak masyarakat. Gus Miftah pun sudah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden. Jadi perdebatan tentang Pak Sun Haji, penjajah es teh yang dikoplok-koplokan Gus Miftah di ruang publik, boleh dianggap selesai. Tapi ternyata mulut Gus Miftah punya rekam jejak yang buruk dan kumuh, seperti pelecehan seksual yang dia lontarkan pada Buyati Pesek. Hatiku yo loro banget ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Wong aku rumangsa golek ilmu. Aku minta empet wae nek. Terlepas bakal ada teatrikal Gus Miftah meminta maaf di depan Buyati Pesek ataupun tidak, terlepas Buyati Pesek akan diberi tiket umroh atau tidak, atau bakal ada speak up dari kalangan feminis atau tidak, jika kesadaran ini muncul dari ketulusan Gus Miftah dalam mengakui sebuah kekeliruan, siapa tahu beliau akan menaiki tangga spiritual yang lebih tinggi daripada sekarang. Sebagaimana Al-Ghazali itu menegaskan dalam kitab At-Taubah di dalam Ihya Ulumuddin, kesalahan adalah bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan spiritual. Tapi jika kesadaran ini muncul karena ditegur oleh admin Gerindra, ditegur oleh Mayor Teddy, atau karena ditegur oleh Pak Prabowo sendiri, ya maka jangan terlalu berekspektasi terhadap Gus Miftah. Sebagai netizen, sama seperti kalian juga, saya itu tidak pengen terlalu naif melihat dunia. Mungkin inilah cara Tuhan untuk mengajari kita semua tentang prinsip, jangan terlalu berharap pada manusia, tapi berpegang teguhlah pada nilai. Jika kita berpegang pada nilai, kita tidak akan asing melihat penjahat kelas kakap yang akhirnya bertobat. Jika kita berpegang pada nilai, kelak juga kita tidak akan kaget dengan Gus dan Habaib yang sudah mencapai level kepopuleran internasional sekalipun ternyata bisa berkelakuan bejat. Gus Bah tidak sekali dua menggoblok-goblokan orang di depan publik. Bahkan kepada orang yang memang sengaja ngaji ke majelisnya pun ada yang digoblok-goblokan. Tapi kenapa kata goblok yang dilontarkan Gus Bah itu jatuhnya bisa berbeda seperti Gus Miftah kepada Pak Sun Haji? Pertama, semua orang yang menonton Gus Bah di channel Santri Gayeng, sekadar contoh, termasuk yang digoblok-goblokan Gus Bah sendiri, mereka semua tahu bahwa yang diserang Gus Bah dengan kata goblok itu adalah ketidaktahuan atau persepsi keliru dari sebuah pengetahuan. Contohnya begini, ada orang yang ngomong tentang tafsir, tapi yang diulas adalah menurut saya, bagi saya, atau perspektif saya. Anda pasti akan mudah mencari bagaimana Gus Bah itu menggoblok-goblokkan persepsi keliru seperti tadi. Jika kita bicara tafsir Al-Quran, berarti kita bicara tentang maksud Tuhan di balik ayat yang dia turunkan lewat baginda Nabi. Kita nggak bisa menebak maksud Tuhan kecuali dijelaskan oleh utusannya. Tidak ada yang paling mengerti maksud Tuhan di balik ayat-ayatnya kecuali para nabinya. Karena kita tidak mungkin kembali ke masa lalu dan tidak mungkin menanyakan langsung kepada baginda Nabi, maka kita perlu tangga yang bernama sanad. Sanad itu terbentuk dari pundak-pundak intelektual muslim dari masa ke masa sampai ke baginda Nabi. Itulah alasan kenapa Gus Bah selalu bilang agama itu riwayat. Orang yang membicarakan agama semau kepalanya, orang yang membicarakan agama semau hatinya dan semau perspektifnya, maka perspektif itulah yang dilihat Gus Bah dengan goblok. Coba kita bandingkan dengan kondisi Pak Sun Haji. Saat Gus Miftah menyuruh menjual es tehnya, Pak Sun Haji itu bukan orang goblok yang tidak tahu bahwa es tehnya itu nggak akan habis kecuali dia jual. Pak Sun Haji juga bukan pengurus panti asuhan yang membawa es teh untuk anak-anak yatim yang nggak punya uang untuk membeli sesuatu. Pak Sun Haji melihat orang-orang di majelisnya Gus Miftah sebagai market karena memang mau jualan. Menyuruh orang menjual es teh, padahal dia memang sedang berjualan es teh, tentu saja sebuah kegoblokan. Kedua, orang datang untuk belajar, lantas dikatai bodoh sama Gus Bah. Padahal mereka datang ke sana ya memang untuk belajar dari Gus Bah. Orang datang berjualan, dikatai bodoh sama Gus Miftah. Setelah muncul suara kompak untuk memborong dagangan yang dia bopong di kepalanya. Sewaktu mengatai bodoh, kenapa Gus Bah jatuhnya jadi komedi, sementara Gus Miftah enggak? Gus Bah itu sudah berhasil membangun hubungan yang harmonis dengan audiensnya, termasuk penonton yang
yang tidak hadir di majelis itu. Sisi faktual dari keharmonisan hubungan Gus Baha dan santrinya itu, orang yang datang ke majelis Gus Baha sudah sangat yakin dengan kelemahan intelektualnya dibandingkan Gus Baha. Makanya mereka itu datang untuk belajar kepada Gus Baha. Saat mereka dikatai goblok, yang notabene hal itu adalah faktual bagi mereka, berkat hubungan harmonis ini, jatuhnya jadi humor yang dimaklumi dan diterima sebagai komedi. Sementara Gus Miftah itu belum berhasil membangun keharmonisan yang sama seperti Gus Baha dan para muhibbinnya. Jarak yang lebar antara kepintaran Gus Baha dan muhibbinnya di majelis tidak membuat kata goblok menjadi ofensif, tapi jarak yang lebar antara kekayaan Gus Miftah dan Pak Sonaji itu membuat kata goblok jadi langsung ofensif. Apalagi Gus Miftah udah diminta untuk memborong. Netizen itu, saudara-saudara yang budiman, paling sensitif dengan urusan ketidakadilan sosial dan paling sensitif ketika ada hinaan terhadap sebuah ikhtiar. Saat Pak Sonaji diledek seperti itu, maka orang-orang yang pernah mengalami kemiskinan, orang-orang yang pernah jualan ke sana kemarin namun gak ada yang laku, orang-orang yang pernah punya pengalaman pahit terhadap kemiskinan itu langsung melihat ucapan Gus Miftah ini sangat melukai. Kendatipun orang yang dihina itu bukan mereka, tapi Pak Sonaji. Jika yang dihina adalah Pak Sonaji, kenapa netizen ikut tersinggung? Alasan sebagai sesama manusia itu membuat netizen melakukannya. Dalam penghinaan itu, masyarakat melihat cermin yang memantulkan kemungkinan bahwa mereka itu bisa jadi Pak Sonaji berikutnya. Tentu saja bukan Gus Miftah sebagai pelaku, mungkin orang lain. Maka, reaksi tersinggung bukan hanya tentang Pak Sonaji, tapi juga tentang melindungi martabat kita bersama. Seperti yang diajarkan oleh Jean-Paul Sartre, ketika Anda menyakiti manusia lain, Anda itu sebenarnya menyakiti kemanusiaan. Semoga penjelasan ini sampai ke Gus Miftah. Bagaimana sahabat-sahabatku menurut Anda penjelasan daripada Gus Ramil Abbas? Jika tidak sepaham dengan Gus Ramil Abbas, silahkan di komen di kolom komentar di bawah, kawan ya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Ma'assalam fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.